perintahnya jelas, hadapkanlah wajahmu kan. Nah, artinya bahwasanya prosesi yang dilakukan oleh umat Islam di dalam beribadah itu hanya menghadapkan wajah saja, menghadapkan wajah, dan dimanapun umat Islam itu berada, itu selalu berada di dalam ibadahnya menghadap satu titik, mencerminkan bahwasanya apapun dia, apapun pangkatnya, kasta seperti apapun dia, golongan darah apapun dia, apapun pekerjaannya, di hadapan Tuhan itu sama. Dalam beribadah tidak ada kasta, semua harus menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Satu arah. Ini ajaran tauhid. Jadi tidak bermacam-macam kemudian di dalam beribadah. Sama seperti di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Manusia ya harus sujud menyembah kepadaku. Nah, siapa yang mempraktekkan itu? Hanya umat Islam yang kemudian sujud beribadah menyembah kepada Allah di dalam ibadah, prosesi ibadah. Nah, apakah itu sudah dicontohkan? Karena di situ ada batu. Mana tahu umat Islam itu disebut nyembah batu disebabkan karena di hadapan umat Islam ketika beribadah ada tumpukan batu gitu ya. Nah, kalau saya mengambil literasi dari Islam, ya itu mungkin dipakai untuk menutupi. Oh, jangan sampai umat Islam itu benar-benar nyembah batu. Faktanya dia menutupi keberadaannya penyembahan batu itu dengan dalil-dalil Al-Quran. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, saudara-saudari kita ini kan memahami Bible itu katanya firman Tuhan atau sabda Nabi lah ya. Kita lihat dalam Yosua 8 misalnya, nomor 31. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Poin ini harus dicermati bahwa ternyata masih ada di dalam kitabnya teman Kristen. Zaman dulu Tuhan mengajarkan kepada para nabinya orang Yahudi untuk mengambil sebuah batu-batu lalu membentuknya seperti mezbah, lalu kemudian mereka beribadah di sana. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus juga kamu dirikan bagi Tuhan Allahmu sebuah mezbah dari batu-batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Begitu juga di dalam Hagai 2 nomor 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Allah atau Baitullah. Itu juga tertuang di dalam kitab Wahyu nomor bab 11 nomor 1. Ya, kemudian diberitakan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi prosesi seperti itu kemudian itu bukan dijadikan sebagai penyembahan. Ya, sedikit lagi dari Yosua 6 misalnya. Coba Anda buka di kitab Yosua itu. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu. Mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan yang bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu dengan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Nah, terus kemudian dikatakan, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Jadi prosesi ibadah mengelilingi tawaf itu sudah dipraktekkan nabi-nabi terdahulu di dalam pengajaran Bani Israel. Ya, lalu kemudian di data nomor 15 Yosua 6, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Tawaf sudah dipraktekkan. Lalu kemudian
terkait dengan batu. Bisa kita lihat di dalam Yosua 24 ya. Yosua 24 nomor 26 nomor 27. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya kepada firman Tuhan, kepadanya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi tidak ada masalah dengan batu. Yosua, kemudian Daniel, kemudian Yakub, kemudian Musa, itu tidak ada masalah dengan batu. Jadi kalau dia umat Islam sekarang hari ini kemudian beribadah menghadap ke Baitullah yang di sana ada batu, itu nggak ada masalah, karena kita tidak menyembah batunya. Nggak ada yang umat Islam itu menyembah batu, nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hakikat yang maha hidup dan menghidupkan, yang maha kekal. Kemudian beliau bukan benda, apalagi benda mati ya. Saya kira seperti itu terkait dengan umat Islam itu menyembah batu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran terkait dengan pengabdian terhadap ibu. Apakah kemudian kita durhaka? Kalau menyembah kepada Allah, tidak ada lagi yang bisa kita katakan sebagai prioritas di dalam beragama kecuali penyembahan kepada Allah. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai' wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan dengan dia dengan satu apapun. Artinya perintahnya itu sembah Allah dulu. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Berarti tinggalkan agama yang ada sekarang ini dulu, agama yang menyembah selain Allah dulu itu. Lalu kemudian apa kata Allah? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi yang pertama sembah Allah dulu. Yang pertama itu jangan menduakan Allah dulu. Ini dulu, selamatkan diri kita dulu ke situ. Setelah kita ada pada posisi kita itu sudah menyembah Allah dan tidak menduakan Allah dengan apapun, barulah kita kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu perintah Al-Quran. Apakah durhaka? Tidak, nggak durhaka. Kenapa? Karena perintahnya adalah untuk supaya manusia ini beribadah kepada Allah dulu. Itulah tujuan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus. Al-Quran menerangkan sedikit lagi ya, di dalam surah An-Nahl, bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk menjelaskan, menerangkan kepada kita, kepada saya, kepada Mbak Dharma, kepada Dinda Alwan, kepada Mbak Maria, kepada Akhi Abbas, Ako, dan juga Dewa, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk menerangkan hukum-hukum Allah ya kepada kita. Rasul Muhammad SAW itu yang menjelaskan. Maka oleh karena itulah kita harus mengikuti beliau dulu. Kalau kita beda keyakinan terhadap kedua orang tua kita, kita harus mendudukkan perkara hubungan kita kepada Allah dulu. Hablum minallah dulu, baru kemudian hablum minannas. Artinya kita tanggalkan dulu kemusyrikan, kesyirikan, kekafiran yang ada, menuju kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Habis itu kemudian baru wabil walidaini ihsana. Jadi tidak dianggap berdosa orang-orang yang meninggalkan kedua orang tuanya untuk beralih kepada fitrahnya menyembah kepada Allah. Nah, kewajiban kita kemudian harus berlaku baik. Ya, harus berlaku baik kepada kedua orang tua. Walaupun kita itu sudah beda keyakinan, wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Lain cerita kalau dipaksa, diancam untuk kemudian pindah kepada jalan menyembah selain Allah, yaitu kafir. Nah, itu dilawan. Dalam arti kata kita hindari.
Jangan mau berkomunikasi, kita hindari dan tetap istiqomah di dalam menyembah kepada Allah. Nanti setelah beliau-beliau orang tua kita yang cintai ini sudah bisa menerima keadaan kita, barulah bisa kita kembali kepada mereka. Jadi orang tua dulu yang harus diutamakan. Boleh dibaca di dalam surah Luqman ayat 15. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa kita itu kudu wajib beribadah kepada Allah. Orang tua itu adalah yang kedua. Allah dulu yang kita utamakan. Ini terkait dengan orang yang mau mualaf ya, bukan kepada semua umat Islam, tidak berlaku kepada semua umat Islam. Di situ dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Itu ya dalilnya ya, kaidahnya. Jadi kita nggak boleh taat kepada kedua orang tua yang mengajak kita kufur, tetapi kita wajib berbuat baik kepada mereka. Sekira begitu dari saya. Sementara silakan yang lain. Baik, terima kasih banyak Bang Juma ya. Sebenarnya Dewa pengen menjelaskan ya, tapi karena tadi akun yang satu kena banned, nah akhirnya Dewa sendiri nggak berani bersuara lantang ya, takut juga ini. Ntar kena banned lagi, bingung lagi Dewa ini. Silakan Mbak Maria, ada yang mau ditanyakan apa lagi? Kalau nggak ada tambahan dari Bu Derma, dari Pak Ako silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya tadi Iya, saya sambil Mbak tiduran. Ya lanjut. nggak apa-apa Bang Juma. Iya. Sama Mbak Maria, sama saya juga seperti itu dulu ya, waktu saya umur 23 atau 24 tahun yang kemarin-kemarin itu gitu mikirnya juga gitu ya. Saya nanya juga yang sama juga dijelaskan sama dengan Bang Zuma, sama dengan Ustadz Alwan, apakah saya termasuk anak yang durhaka gitu ya. Dan penjelasannya itu sama Mbak Maria, tapi kan kita ini kan udah dikasih Allah tuh akal pikiran, berarti kan kita udah tahu nih, kita mencari tahu mana sebenarnya sih agama yang mana, Allah Tuhan yang mana sih yang pantas kita sembah, Tuhan yang mana kita harus sujud sama dia tuh Tuhan yang mana gitu loh. Kita kan punya akal Mbak, nah seperti Mbak ini, Mbak udah tahu, mencari tahu gitu loh. Kan saya udah pernah bilang juga sama Mbak Maria kan di komalnya si Raja Dolar itu, kalau hubungan kita dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga itu hanya sebatas dunia Mbak, gitu loh. Nanti ketika kita sudah masuk alam kubur, itu kita nanti akan bertanggung jawab atas amal kebaikan dan amal kebaikan dan keburukan kita tuh masing-masing gitu loh Mbak. Jadi kata Allah, peliharalah dirimu, kata Allah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Mbak Maria selamatkan dulu diri Mbak Maria gitu loh. Insya Allah nanti ketika Mbak Maria udah mengerti dan tahu, Mbak Maria insya Allah dikasih Allah nanti petunjuk gimana caranya untuk menyelamatkan orang tua kita gitu loh. Jadi intinya Mbak Maria selamatkan dulu diri Mbak Maria gitu loh. Peliharalah dirimu dan keluargamu, selamatkan diri Mbak Maria dulu. Mudah-mudahan nanti ketika Mbak Maria udah masuk Islam, Mbak Maria tuh dikasih petunjuk sama Allah dan Allah ngasih hidayah buat kedua orang tua Mbak Maria gitu. Jadi nggak usah takut Mbak, nggak ada yang mau ditakutkan. Cukup kita takut tuh sama Allah gitu loh. Itu yang kita harus takut itu Allah gitu Mbak. Saya ngerti perasaan Mbak tuh gimana, saya ngerti karena saya juga pernah di posisi Mbak gitu. Tapi alhamdulillah ya Mbak ya, ketika kita tahu kebenaran Islam itu, kita nggak akan menyesal. Insya Allah malah saya nyesalnya kenapa saya nggak dari lahir itu jadi muslim gitu. Nyesal sih, tapi kan itu kan sudah ketetapan Allah gitu. Alhamdulillah Allah masih sayang gitu, dan saya masih diselamatkan sama Allah. Walaupun saya merasa saya ini terlambat gitu loh, nggak seperti teman-teman muslim yang lainnya gitu. Tapi saya tetap bersyukur, makasih ya Allah, Allah masih sayang sama saya masih diselamatkan gitu Mbak Maria. Jadi saya hanya ngasih support, ketika Mbak Maria udah tahu kebenaran Islam, jangan ditunggu-tunggu lagi Mbak. Kita nggak tahu umur sampai kapan gitu loh kan. Ketika kita masih ada umur, ayo Mbak. Allah kan udah ngasih hidayah nih, Allah udah kasih petunjuk, Mbak tinggal menjemput aja gitu loh. Itu aja dari saya Mbak Dewa. Baik Mbak
Terima kasih banyak. Ada Mas Ako, ada tambahan atau enggak dari Mbak Maria langsung? Ada yang mau bertanya apa lagi? Ya silakan Mbak Ako, Mas Ako. Eh, enggak, dari kakak Maria aja tadi. Dia masih ada mau bertanya. Silakan Kak Maria. Ayo Ces, ayo Ces, semangat Ces. Eh, saya masih ada yang saya belum tahu nih Bang. Tuh asal usul Islam ini Bang. Terus apakah nabi-nabi sebelumnya juga beragama Islam atau apa gitu Bang? Silakan Bang Juma. Apakah atau enggak dari Pak Alwan nggak apa-apa? Apakah nabi-nabi sebelumnya itu beragama Islam? Iya, Dinda Alwan dulu silakan. Silakan. Ya, saya mungkin ringkas saja ya. Iya, karena Islam itu kan artinya pasrah tunduk, dan Rasulullah SAW itu bukan yang membawa ajaran Islam, tetapi melanjutkan ajaran-ajaran dari para nabi. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan kalimatun sawa'um bainana wa bainakum, itu kalimat yang dibawakan oleh para nabi dahulu sampai sekarang itu adalah kalimat yang sawa atau kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama itu? Kita sembah Allah dan jangan mempersekutukan dengan Dia. Itu kalimat yang selaras yang dari dulu didengungkan dan digaung-gaungkan oleh para nabi, baik itu Musa, Isa, Ibrahim, kalau mungkin di sana kenalnya Abraham. Itu bahasa yang sama gitu. Jadi jawabannya iya. Nanti bisa dijabarkan sama Kanda Zuma. Silakan Kanda. Silakan Bang Juma. Oke, Apakah baik. semua para nabi itu ajarannya agama Islam dan tidak ada satupun nabi yang mengajarkan ajaran kekristenan? Tidak ada satupun juga. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi gini, apa sih tujuan Adam alaihissalam itu dicipta menurut Al-Quran dan juga Bible? Kan gitu ya. Itu dulu. Apakah dia dicipta begitu saja? Atau dia dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi? Jika yes dan ya, berarti ada kaidah, ada aturan. Kenapa manusia itu harus punya aturan? Karena manusia itu adalah makhluk free will. Contoh nih sekarang, kalau Mbak Maria masuk di kamar, bebas enggak Anda melakukan apa saja? Bebas. Sampai pada poin bunuh diri pun Anda bisa lakukan. Ada yang bisa larang? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau hewan mau bunuh diri, bisa nggak tuh kambing bunuh diri? Gimana caranya Dewa kambing bunuh diri? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya free will seperti manusia. Sehingga karena manusia itu dalam keadaannya, kesempurnaannya, dia fi aksani taqwim, maka Allah memberikan kaidah. Allah memberikan aturan main. Ini loh yang tidak bisa kamu lakukan. Ini loh yang tidak bisa kamu kerjakan. Maka ketika Adam diceritakan di dalam Bible, diserahi perintah dan larangan. Makanlah, tapi yang ini jangan kamu makan. Itu apa? Itu Islam. Kenapa Islam dikatakan ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam? Karena Adam diberikan jalan keselamatan, jalan kesejahteraan. Islam itu adalah damai sejahtera. Kalau kemudian Adam diberi perintah, untuk apa dia diberi perintah? Untuk dia damai, agar dia sejahtera. Apa perintah itu? Jangan engkau mendekati pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk. Supaya apa? Supaya hidupmu tenang. Karena kalau kamu makan hari itu juga, kamu akan mati. Supaya dia damai senantiasa, ya harus Islam. Islam itu apa? Aturan-aturan Tuhan untuk manusia itu damai. Yang menjalankan perintah itu kemudian disebut Muslim. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini aturan. Aturan inilah yang disebut Islam. Yang beribadah kepada Allah berdasarkan perintah disebut Muslim. Jadi seluruh nabi itu Muslim. Semua nabi itu mengajarkan
Islam. Tidak ada satupun nabi di dalam pengajaran Al-Quran yang tidak muslim. Semua muslim. Kenapa? Karena mereka menjalankan perintah Islam. Apa itu? Aturan Tuhan. Makanya dikatakan inna din indallah Islam. Agama, jalan sesungguhnya yang diridai, yang direstui, yang dicintai, yang disukai di sisi Allah hanyalah Islam. Apakah Abraham mengajarkan Islam? Yes. Musa? Yes. Daud? Yes. Salomo? Yes. Isa? Yesus? Apakah demikian juga? Yes. Apa buktinya? Jika engkau mencintai Allah, maka taatilah perintah-perintahnya. Itu jelas tuh. Jika engkau ingin selamat, maka taatilah perintahnya. Itu kata Yesus tuh. Berarti kalau engkau ingin selamat, menjadi Islam lah, menjadi Muslim lah. Apa itu? Berserah diri kepada perintahnya. Kan gitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Apa perintah itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu jelas tuh. Jadi semua nabi itu Islam. Nggak mungkin. Yesus aja mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada kehidupan setelah Yesus, kehidupan keberagamaan yang jauh lebih berat daripada ajaran Torah. Makanya dikatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi engkau Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, yaitu roh penolong lain, yaitu penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Berarti ada agama di luar daripada Bani Israel yang jauh lebih berat daripada ajaran Taurat. Apa agama itu? Islamkah? Atau Kristen? Kalau Kristen, mana ada ajarannya yang berat? Gak ada. Contoh, dalam Roma 10, nomor 9, nomor 10. Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Dah selesai. Oh tidak Bang Suma, nanti kalau kita itu menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak begitu. Kita harus mentaati perintahnya, tidak boleh berdosa. Stop. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku, jangan engkau berdosa, tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Simple. Berarti nggak ada kehidupan yang berat. Tidak ada kehidupan yang tidak bisa, tidak ada ajaran yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus di dalam Kristen. Tapi kalau di Islam, Yesus kan mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang tidak bisa dan tidak sanggup diimani dan diajarkan, diamalkan oleh ahli Torah adalah ajaran yang lebih berat. Apa itu? Sholat 5 kali sehari minimal, wajib lagi hukumnya. Puasa 30 hari 30 malam, wajib lagi hukumnya. 30 hari dalam sebulan, bulan suci Ramadan. Haji. Dan yang paling berat adalah menerima nabi penutup dari Bani Ismail. Itu yang paling berat, yang tidak bisa ditanggung oleh ahli Taurat. Tapi kalau ajaran Kristen, ibadah hari Minggu, cuman sekali sebulan, seminggu, nggak ada makanan yang diharamkan. Sementara di Taurat, wow, berkecibun makanan yang diharamkan. Mereka mau makan, mereka mau mencicipi, tapi nggak boleh. Begitu datang Kristen, semua boleh dimakan. Apakah itu berat? Tidak. Malah orang Yahudi, ahli Taurat tepuk tangan kalau ajaran Kristen itu betul dari Tuhan. Maka ahli Taurat lah yang pertama memproklamirkan ajaran Kristen. Tapi bukan, Kristen ini datang dari Barat, datang dari Antioquia. Maka ajaran yang lebih berat yang tidak bisa ditanggung oleh ahli Taurat hanya Islam. Hanya Islam. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam
kerajaan surga. Apakah dengan nyanyi-nyanyi sekali seminggu, ya tidak pernah mandi junub, lalu kemudian mereka tidak bersunat, itu lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Harus ada ajaran yang lebih kudus, lebih mensucikan diri, lebih mentahirkan diri daripada prosesi-prosesi yang ada dalam Torah. Itu menurut Yesus. Ya, maka hidup keberagamaan yang lebih benar dan lebih baik lagi komplit itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Ya, sedikit lagi dari saya ya. Saya katakan kepada saudara saya nih di dalam Matius 15 nomor 8 nomor 10, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka menghormat kepada aku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Di Islam mana perintah manusianya? Tapi kalau di agama Anda ya jelas semua yang dilakukan oleh teman-teman Kristen di gereja itu adalah perintah manusia. Lalu kemudian diajarkan oleh Nabi Musa syahadat. Ulangan 4 nomor 35, ulangan 6 nomor 4, ulangan 32 nomor 39. Tidak ada Tuhan manusia di sana, tidak ada juga Tuhan berupa burung merpati di sana. Semua itu kutunjukkan kepadamu, buktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Ulangan 4 nomor 36. Ulangan 6 nomor 4, saudara-saudara ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Sebab ini sebenarnya terbalik. Hanya ada Tuhan dan Allah saja Tuhan kita. Kebalik ini lembaga kitab Indonesia. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah aku adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun yang dapat melawan. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Daud, syahadatnya 2 Samuel 7 nomor 22. Mazmur 86 nomor 8. Kalau Salomo atau Sulaiman, 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Semua Nabi, lengkap di Bible, mereka itu mentauhidkan pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada satupun yang menyembah anak Maria. Saya kira begitu sementara. Silakan yang lain. Subhanallah, keren bang. Penjelasannya luar biasa dan masuk akal. Sesuai dengan apa yang Mbak Maria katakan tadi, apakah semua nabi itu mengajarkan ajaran Islam? Yes, kata Bang Juma.